Ya, bisa kita kembali bersama Lunchlock masih membahas mengenai hebohnya ya pesta bikini di para remaja. Ke Mbak Erlinda, kemarin kan sudah di follow up. Sebenarnya Mbak Erlinda, ada tidak sih hukum yang mengatur mengenai party-party yang agak bisa dikatakan tidak pantas lah untuk remaja dan pelajar? Ada tidak, Mbak? Yang pasti ada. Okay. Yang pasti ada yang makanya kita apresiasi terhadap Polri kita ya, yang sudah memanggil, walaupun pemanggilannya saya lupa apa hari ini atau nanti Senin ya, pemanggilan kepada baik event organizer sendiri maupun pihak-pihak yang lainnya. Karena apakah di situ ada pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan undang-undang kita yang kita punya ya? Karena ada undang-undang pornografi, ada undang-undang juga tentang ini semacam kayak kalau pebisnis itu apa yang harus punya ya? Itu kan ada semua. Kalau misalnya ada klub malam yang boleh masuk itu apa kan semua ada diatur di perundang-undangan. Nah, kalau memang memenuhi syarat, pastinya pihak kepolisian juga akan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Namun di sini saya katakan, mumpung pemirsa di rumah mendengarkan kita, yang paling dibangun mindset di sini adalah bagaimana tadi yang utama pasti ya pendidikan seks edukasi itu harus, dan bukan untuk ini tubuh saya organnya begini, bukan seperti itu, tapi bagaimana pada saat menghargai tubuh dan menjaga tubuh, karena menjaga tubuh di sini juga tidak hanya tadi misalnya perilaku menyimpang dan sebagainya, tapi bagaimana pada saat tubuh ini misalnya ingin, karena kita tahu pada saat anak remaja kita kan tadi dikatakan di awal hormon tadi ya kan, nah kita memberikan satu frame-frame kepada anak kita ini, jika kamu begini, kamu begitu loh. Nah, kita tunjukkan sampai kita perlihatkan bagi orang-orang yang terjerumus ke masa depan yang suram seperti ini. Kamu mau seperti apa? Edukasi dari rumah ya, dari orang tua pertama yang terpenting begitu ya. Kemudian karena apa lagi garda Mbak terdepan Rinda? adalah keluarga. Apapun mau apapun orang tua mengatakan bahwa tapi kan saya ekonomi lemah, saya harus bekerja segala macam loh. Anak tidak hanya butuh hanya nutrisi saja kan, tapi semua harus seimbang gitu. Namun sekali lagi regulasi yang sudah ada pun harus diterapkan dengan maksimal, dan ditambah lagi yuk kita tingkatkan kewaspadaan ataupun kepedulian masyarakat itu. Dari KPAI nomor 1 garda utama adalah keluarga. Ini Mas MK setuju atau apa yang paling perlu dikhawatirkan? Ini udah urgent sih, jadi udah urgent. Jadi kalau itu kan maksudnya itu ya udah pasti itu udah pasti masuk gitu. Orang tua, pendidikan itu udah pasti masuk lah gitu, harus lah gitu. Nah sebenarnya ini yang harus digarisbawahi adalah itu pesta kan nggak jadi, nggak jadi. Sebelumnya sudah sempat terjadi. Sebenarnya bukan soal pesta nggak jadinya gitu, yang harus sebenarnya terjadi nanti. Apa yang terjadi sebelumnya dan akan nanti gitu, itu yang harus dicermati. Jika itu dibiarkan. Karena memang sebenarnya tanpa undangan yang ketahuan itu sudah terjadi banyak banget gitu. Yang justru itu harus jadi bahan yang harus dicermati gitu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk menghindari hal itu menjadi budaya yang terjadi terus gitu? Kalau buat saya sih simpel, jadi simpelnya gini, sederhana, karena ini udah urgent, jadi adalah bagaimana kemudian bahwa garda orang tua, pendidikan fine. Tapi yang paling penting lagi adalah bener nggak nih misalnya gitu, semua tempat misalnya di semua tempat hiburan lah misalnya gitu, bener nggak misalnya soal aturan umur. Menerapkan itu nomor 1 aturan umur ya. Misalnya gitu. Kedua adalah konten entertainment misalnya gitu. Seperti apa? Ini mau udah masuk porno aksi apa enggak? Saya nggak akan ngomong pornografi kalau di konten entertainment. Porno aksi apa enggak gitu. Seperti itu. Iya, gitu contohnya udah telanjang apa enggak? Tangju apa enggak? Tanggal baju maksudnya. Seperti itu. Itu yang paling penting seperti itu. Jadi berarti dalam hal ini adalah yang paling berarti ya apalah yang paling penegak hukum lagi kembalinya seperti itu. Kebijakan dan penegakan hukum ya. Sekolah disiplinkanlah murid-muridnya, orang tua disiplinkan anaknya, kalau dan ada terbukti ada misalnya anak SMA yang 18 tahun tato ada di klub spiritis misalnya gitu. Kalau boleh ya, karena saya juga adalah dulu guru ya kan, saya juga edukator. Bagaimana supaya anak itu tidak masuk dalam lingkungan semacam itu, minat bakatnya itu benar-benar kita kawal, kita benar-benar fasilitasi, sampai misalnya mereka hobi penelitian atau mereka hobi dalam dunia olahraga, dunia entertain, tapi itu tadi yang dikatakan Mas MK juga betul bahwa regulasi yang pada saat misalnya pengawasan, contoh misalnya di dunia industri hotel dan sebagainya lah, atau klub-klub malam gitu, apakah betul pengawasan itu terjadi dan
pada saat terjadi disemprit kayak gitu kan itu juga kita Ya, konsekuensi hukum bagi pusat hiburan yang membiarkan masuk anak di bawah umur dan spend di situ ya. Baik, terima kasih Mbak Erwinda disemprit sampai keluar dan juga Mas MK sudah berbagi informasi. Semoga darurat gagap budaya ini bisa cepat terselesaikan oleh masyarakat kita.